Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal takum nafsum ma qaddamat liwat wa taqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Selamat pagi para sedulur-sedulur yang saya cintai dan semoga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita sehingga kita bisa bertemu di pagi hari yang cerah ini. Tak lupa sholawat dan salam kita curahkan untuk Nabi Muhammad SAW yang telah membawa manusia lepas daripada masa kejahiliahan menuju pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke para sedulur, jadi dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ma min sayin yusibuhul mu'mina hatta saukati tusibuhu ila kataballahu lahu biha hasanah au hutot anhu biha khoti'ah, yang artinya sebagai berikut: tidaklah suatu musibah yang menimpa, tidaklah suatu musibah ataupun bencana ataupun cobaan menimpa seorang yang beriman sampai kemudian sebuah duri yang melukai hamba tersebut gitu kan, kecuali dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala hal tersebut sebagai kebaikan terhadap hamba tersebut, atau kemudian Allah Subhanahu wa taala dengan hal tersebut menghapuskan dosa dan kesalahan hamba tersebut. Jadi teman-teman, kalau kita lihat daripada konstruksi hadis ini sangat jelas sekali bahwasanya untuk orang yang beriman gitu kan, ketika ditimpa ujian, cobaan ataupun musibah gitu kan, ketika kemudian kita ridho terhadap ujian ataupun cobaan yang menimpa kita dan kita meyakini bahwasanya itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala yang sudah digariskan untuk kita itu kan, tentunya Allah Subhanahu wa taala akan ridho kepada kita, dan sampai bahkan ya ketika sebuah duri pun yang melukai seseorang itu kan, nggak lain kecuali Allah Subhanahu wa taala ketika hamba tersebut ridho, dia akan mencatatkan hal tersebut sebagai hasanah ataupun kebaikan terhadap hamba tersebut. Atau kemudian Allah Subhanahu wa taala dengan kejadian tersebut gitu kan, Allah Subhanahu wa taala ingin menghapuskan dosa dan kesalahan hamba tersebut. Dengan catatan teman-teman, ketika hal-hal tersebut terjadi pada orang yang beriman, ketika orang-orang yang tertimpa musibah ataupun cobaan tersebut, hamba tersebut ridho, maka Allah Subhanahu wa taala akan ridho. Tapi kemudian kalau kemudian kita tidak senang, kemudian kita merasa sakit hati gitu kan, dan berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya Allah Subhanahu wa taala akan murka kepada kita. Jadi ini sebuah konstruksi hadis yang memang harus menjadi yang sangat penting menjadi pegangan kita dalam menjalani hidup di dunia ini, karena kadang-kadang memang posisi kita di dunia ini nggak selalu enak terus ya teman-teman. Ada yang mendapatkan kehidupan yang enak gitu kan, harta kekayaan, tahta atau jabatan, anak istri yang sehat, mereka mendapatkan itu semua. Ada kalanya juga seorang hamba kemudian mendapatkan kesulitan dalam kehidupannya, lahir daripada keluarga yang miskin, lahir sebagai seorang yang cacat, kemudian mendapatkan kesulitan hidup, terkena penyakit yang berat gitu kan, kehilangan sanak keluarganya gitu kan, yang tentunya ini semua kalau kita lihat daripada hadis yang memang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha tersebut, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ingin ya menuliskan kebaikan ketika hamba tersebut ridho dengan cobaannya, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan, atau kemudian Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa ataupun kesalahan hamba tersebut. Nah, itu aja teman-teman obrolan kita di pagi hari ini, semoga bermanfaat. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.